الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ومن استنى بسنته واكتفى آثاره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. Ma'asyiral muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang alhamdulillah di kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita di dalam majelis ini. Kemudian salawat dan salam kita berikan kepada Nabi yang kita cintai, Rasul yang kita muliakan, Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebagaimana semoga salawat dan salam tersampaikan kepada seluruh keluarga beliau, sahabat dan sahabiat beliau, dan kepada umat yang juga mengikuti tuntunan dan syariat beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat sekalian, rahimanillah wa iyyakum. Pembahasan kita di malam hari ini adalah berkaitan dengan imam, makmum dan shaf. Terkait dengan imam, kemudian makmum, kemudian tentang shaf salat. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang imam, berbicara tentang makmum, berbicara tentang shaf salat, berarti kita sedang berbicara tentang apa? Salat jamaah. Kalau berbicara tentang adanya imam, ada makmum, ada shaf salat, berarti kita sedang berbicara tentang salatul jamaah, berbicara tentang pelaksanaan salat jamaah. Makanya kaum muslim muslimat rahimanillah wa iyyakum, sebelum kita membahas tentang permasalahan-permasalahan yang ada kaitannya tentang imam, kemudian makmum, juga shaf atau barisan dalam salat, sebelumnya kita ingin membahas tentang keutamaan salat berjamaah. Keutamaan salat berjamaah. Nah, kaum muslimin muslimat rahimanillah wa iyyakum, salat berjamaah memiliki keutamaan. Terlepas dari hukumnya, apakah dia wajib, apakah dia sunnah muakkadah. Namun sekalipun kita katakan salat jamaah hukumnya sunnah muakkadah, misalkan ya, ada yang mengatakan hukumnya adalah sunnah muakkadah, namun sunnah muakkadah yang dipahami oleh para ulama sebagaimana perkataan daripada Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan apa? La urakhisu fi tarkiha liman qaddara 'alaiha. Yang dimaksudkan dengan salat, dimaksudkan dengan sunnah muakkadah adalah bahwa aku tidak mendapatkan peringanan daripada meninggalkan salat berjamaah tersebut. Itu makna sunnah muakkadah, adalah sesuatu yang tidak pantas untuk ditinggalkan. Ini makna sunnah muakkadah. Jadi kalaupun seandainya ada yang berpemahaman nanti salat jamaah hukumnya adalah sunnah muakkadah dan bukan wajib, berarti tetap salat jamaah adalah sesuatu yang tidak pantas untuk
ditinggalkan. Walaupun kita menganggap dia hukumnya adalah sunnah muakkadah, karena sunnah muakkadah di sebagian pemahaman artinya adalah sesuatu yang tidak pantas untuk ditinggalkan, dan dia adalah hukum sunnah yang sangat ditekankan. Kalaupun seandainya ada yang berpemahaman bahwasanya salat jamaah hukumnya adalah wajib, maka tentunya sudah tidak pantas lagi untuk mereka meninggalkan salat jamaah tersebut, kecuali dalam keadaan yang kemarin sudah kita sebutkan, musafir atau dalam keadaan sakit. Ini orang-orang yang mereka terhalangi daripada salat jamaah. Begitu juga karena hujan atau karena takut, karena khauf, rasa ketakutan yang mencekam, atau mungkin karena angin kencang, ya kan? Atau mungkin keadaan-keadaan yang menghalangi kita, sebagaimana sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, keadaan-keadaan yang membolehkan seseorang itu tidak hadir dalam salat jamaah. Baik. Keutamaan salat jamaah. Pertama, salat berjamaah itu akan mendapatkan pahala 27 derajat dibandingkan salat sendirian. Dan ketika dikatakan salat berjamaah, itu maksudnya salat di masjid-masjid kaum muslimin, bukan salat jamaah kemudian kita laksanakan di rumah. Kan jamaah juga tuh Ustaz. Nah, ketika kita membahas tentang salatul jamaah, artinya adalah salatul jamaah di masjid kaum muslimin. Ya, salat berjamaahnya kita di dalam masjid-masjid kaum muslimin. Hal ini berdasarkan hadis daripada Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, salatul jama'ati tafdulu salatal fardhi bi 27 darajah. Salat berjamaah itu lebih utama daripada salat-salat sendirian, dan keutamaan itu dilipat gandakan oleh Allah. Atau perbedaan antara salat sendiri dengan salat jamaah itu 27 derajat. 27 derajat. Kalau kita artikan, maka salat berjamaah lebih baik 27 derajat dibandingkan salat sendirian. Juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala an, bahwasanya Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, salatul jama'ati tafdulu salatil fardhi bi 25 darajah. Salat berjamaah lebih utama dibandingkan salat sendirian 25 derajat. Naam. Jadi ada dua riwayat, pertama mengatakan 27, pertama mengatakan 25. Naam, dan tidak ada pertentangan di situ. 27 masuk di dalamnya 25, dan insyaallah itu lebih baik untuk kita terima, walaupun kita juga tidak buang hadis yang mengatakan 25 tersebut. Kemudian yang kedua, orang-orang yang mereka melaksanakan salat jamaah, maka Allah akan menjaga mereka dari syaitan. Orang-orang yang melaksanakan salat jamaah, Allah akan menjaga mereka dari syaitan. Berkata Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, inna syaitana dhi'bul insani ka dhi'bil ghanam ya'khudhu syatal qasiyata wan nahiyah fa iyyakum wasyi'ab wa 'alaikum bil jamaah. Nabi bersabda, sesungguhnya syaitan itu merupakan serigala yang memangsa manusia, sebagaimana serigala yang memangsa seekor kambing yang sendirian jauh dari gerombolan. Maka jauhilah oleh kalian itu sifat perpecahan atau menyendiri, dan tetaplah bersama dengan jamaah. Ini juga menjadi salah satu dalil yang menunjukkan bahwasanya pentingnya kita mengerjakan salat jamaah. Kemudian kaum muslimin muslimat rahimanillah wa iyyakum, yang ketiga, pahala salat jamaah
bertambah dengan bertambahnya jumlah orang yang salat. Semakin banyak shaf, semakin banyak orang yang hadir dalam salat jamaah, itu pahalanya semakin bertambah. Pahalanya semakin bertambah. Dalam hadis Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu wa ardhah, wa inna salata ar-rajuli ma'a ar-rajuli azka min salatihi wahdah, wa salatuhu ma'a ar-rajulaini azka min salatihi ma'a ar-rajul, wa ma kathura fa huwa ahabbu ila Allah ta'ala. Beliau mengatakan, sesungguhnya seseorang yang salat dengan orang lain itu lebih utama dibandingkan dia salat sendirian. Orang yang salat dengan dua orang itu lebih utama dibandingkan orang yang salat berdua. Dan semakin banyak jamaah salat, maka itu semakin dicintai oleh Allah dan semakin besar pula nilai pahala salat tersebut. Nah, walaupun secara umum salat jamaah itu 27 derajat, namun kemudian itu akan semakin memiliki keutamaan dan keistimewaan lagi manakala jamaah itu pun dihadiri oleh banyak orang. Maka ada nilai plusnya dari Allah dan ada nilai plusnya di mata Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian yang keempat, manfaat dari salat jamaah, terbebas dari api neraka Allah. Terbebas dari api neraka. Kemudian terbebas dari sifat munafik. Terbebas dari neraka dan terbebas dari sifat orang-orang munafik. Bisyarat, tapi di sini ada syaratnya. Bagi yang 40 hari tidak ketinggalan takbiratul ihram, orang yang selalu awal. Makanya kenapa sampai Nabi itu mendoakan para muadzin, karena muadzin orang yang pasti tidak akan ketinggalan takbiratul ihram, kecuali dia uzur, ke WC dan sebagainya, iya. Tapi kemudian secara umum maka dia orang yang pasti tidak akan ketinggalan takbiratul ihram. Maka Nabi mengatakan apa? Waghfir lil muadzinin. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang azan. Dan muadzin itu mereka atwalun nasi 'unuqan yaumil qiyamah. Orang yang lehernya paling panjang besok di hari akhirat. Tapi jangan bayangkan panjangnya leher orang yang suka adzan seperti jerapah. Jelek lah kan? Tapi panjangnya leher orang yang suka adzan ma'al kamal, bersama dengan kesempurnaan yang Allah berikan kepada orang tersebut. Ya kalau kita bayangkan orangnya pendek, lehernya panjang, cacat kan? Nggak sempurna, lain. Tapi panjangnya leher orang besok di hari akhirat karena mereka muadzin, itu berserta dengan kesempurnaan bagi dia. Dan tidak ada orang yang akan melihatnya besok di hari akhirat kecuali mereka akan mengatakan sempurnanya ciptaan orang tersebut. Dan alangkah mulianya kemuliaan yang Allah berikan kepada dia karena seringnya dia adzan. Nah, ini jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Makanya Nabi mengatakan apa? Man shalla lillahi 40 yawman fi jamaah yudriku at-takbiratal ula kutiba lahu bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Barang siapa yang salat berjamaah 40 hari di mana dia tidak ketinggalan takbiratul ihramnya imam, maka Allah akan catat bagi dia itu selamat dari dua, terbebas dari dua. Satu, bara'atun minan nar, terbebas dari neraka Allah. Yang kedua, bara'atun minan nifaq, terbebas dari penyakit kemunafikan. Terbebas dari penyakit kemunafikan. Itu yang keempat. Jadi yang pertama tadi dikatakan salat jamaah nilainya lebih dibandingkan salat sendiri. Itu berapa derajat? 27 atau 25 derajat.
Kemudian yang kedua, Allah menjaga orang yang salat jamaah dari syaitan. Ya, Allah menjaga orang yang salat jamaah itu dari syaitan. Kemudian salat jamaah nilainya juga akan semakin besar ketika jamaahnya semakin banyak. Dan yang keempat, orang-orang yang mereka salat 40 hari 40 malam tidak tertinggal padanya itu takbiratul ihram imam, maka dia dicatat oleh Allah terbebas dari dua, terbebas dari neraka dan juga terbebas dari penyakit munafik. Yang kelima, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyediakan surga bagi orang yang pergi ke masjid dan menunggu salat. Allah menyediakan untuk mereka surga bagi orang-orang yang mereka itu senantiasa pergi ke masjid dan juga mau menunggu satu salat untuk salat yang lainnya. Lihat bagaimana dalam hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam, beliau bersabda, "Man ghada ila al-masjid aw raha a'adda Allahu lahu fil jannati nuzulan kullama ghada aw raha." Barang siapa yang pergi ke masjid di waktu pagi hari dan di siang hari, maka Allah siapkan baginya tempat di surga setiap kali dia datang ke masjid. Yang keenam, pahala yang agung bagi orang-orang yang mereka mendatangi salat jamaah dari rumahnya yang jauh. A'dhamun nasi ajran fi salati ab'aduhum fa ab'aduhum mamshan walladhi yantadhiru as-salata hatta yusalliyaha ma'al imam a'dhamu ajran min alladhi yusalli thumma yanam. Perhatikan jemaah sekalian, dalam hadis dikatakan manusia yang paling besar pahalanya, manusia yang paling besar pahala salatnya itu siapa? Ab'aduhum fa ab'aduhum, orang yang paling jauh rumahnya dan orang yang lebih jauh lagi. Semakin jauh rumah dari masjid, semakin godang pula pahala yang akan dia dapatkan. Mamshan, ya, ab'aduhum fa ab'aduhum mamshan, orang yang paling jauh jalannya, yang paling jauh jaraknya. Walladhi yantadhiru salata hatta yusalliha ma'al imam a'dhamu ajran min alladhi yusalli thumma yanam. Dan orang yang menunggu salat hingga mendirikan salat bersama dengan imam, maka itu jauh lebih besar pahalanya daripada orang yang salat kemudian tidur. Kan ada uang malai salat jamaah deh apa nyalakan tuh nak copek lolok. Ini kalau di masjid mereka lambe waktu adzan di iqamah lah, audun beko imamnya rada panjang lah, sudah tuh nak cepet-cepet kalau soalkan lah harus lebih zikir dulu dan sebagainya. Nah itu ujian, karena memang orang surga itu mahal dan kita harus bisa merelakan waktu, tempat, keadaan, waktu luang untuk bisa beribadah kepada Allah yang dengannya kita akan meraih surganya tabaraka wa ta'ala. Nah, yang ketujuh, langkah kaki orang yang mendatangi masjid menghapuskan keburukan dan mengangkat pahala. Dulu pernah kita jelaskan ketika membahas keutamaan salat, bahwasanya satu langkahnya menghapuskan derajat, satu langkahnya menaikkan derajat. Dan kemarin juga sudah kita jelaskan bagaimana ketika orang berkendaraan, Honda dan sebagainya, kata para ulama mudah-mudahan itu dihitung jaraknya. Kalau dengan kaki berapa maka dia dapat itu hitungannya, tapi tetap di mata Allah yang jalan kaki lebih baik, tapi yang pakai kendaraan dia tetap dapatkan kemuliaannya. Nah, kemudian jemaah sekalian rahimanallahu wa iyyakum, yang kedelapan,
menjadi golongan yang mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Orang yang mengerjakan salat jamaah, mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat, di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah tabaraka wa ta'ala. Nabi katakan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid wa rajulun nasa'a bi ibadatillah. Ada 7 golongan manusia yang mereka akan mendapatkan naungan Allah di hari yang di hari tersebut tidak ada naungan kecuali naungan Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Di antaranya siapa? Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seseorang yang hatinya itu terpaut dengan masjid, rindunya ke masjid, ya, rindu ke masjid, hatinya itu terikat dengan masjid. Kemudian yang kedua, rajul syabun nasha'a bi ibadatillah, seorang laki-laki pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian orang yang salat jamaah itu akan semakin besar pahalanya ketika mereka menunggu salat ke salat berikutnya. Sudah maghrib tidak balik ya, tahu-tahu di masjid menunggu waktu salat isya, maka selamanya duduk di masjid tadi dihitung sebagai pahala salat, ya. Baik, itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua terkait dengan hukum salat bagi laki-laki, ya, hukum fardu, hukum salat berjamaah bagi kaum laki-laki, maka dikatakan bahwasanya dia wajib untuk setiap kaum muslimin laki-laki mampu mukim, muslim, kemudian laki-laki, kemudian mampu artinya dia sakit, musafir, afan mukim, tidak musafir. Nah, dan jangan sampai ada suatu kampung yang di situ ada masjidnya, kemudian di masjid itu tidak didirikan salat. Karena tidaklah ada suatu kampung yang di situ tidak didirikan salat jamaah kecuali kampung itu akan dihuni oleh syaitan. Kampung itu akan menjadi kampung yang disinggahi dan ditinggali oleh makhluk-makhluk yang kita tidak melihatnya. Nabi bersabda, "Ma min thalathatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihim as-salatu illa qad istahwadha 'alaihim asy-syaitan. Fa'alaikum bil jamaah fa innama ya'kulu adh-dhi'bul qasiyah." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah 3 orang dalam suatu desa. Ya, kalau ada 3 orang laki-laki di kampung tadi, kemudian mereka tidak mengumandangkan adzan dan tidak mendirikan salat jamaah, illa qad istahwadha alaihimus syaitan, kecuali Allah telah mengkuasakan syaitan itu kampung-kampung mereka. Jadi kampung itu sudah dikuasai oleh syaitan. Fa'alaikum bil jamaah, maka hendaknya kalian itu selalu berjamaah. Fa innama ya'kulu dhi'bul aqasiyah, karena serigala itu menerkam domba yang sendirian. Nah, itu iblis. Makanya kalau salat sawang-sawang terkadang payah khusyuk, Pak. Tapi kalau bareng-bareng alhamdulillah ada kemudahan. Walaupun kalau dikatakan khusyuk dari awal sampai akhir susah. Ya, dan itu perlu perjuangan luar biasa. Dan nyaris belum pernah ketemu dalam kehidupan kita. Ya kan? Karena selalu ada yang mengganggu dan menggoda pikiran kita sehingga kita tidak melihat dan tidak fokus kepada salat kita. Nah, kemudian jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Hukum orang-orang yang mereka tidak melaksanakan salat jamaah. Apabila penduduk suatu tempat tidak melaksanakan salat secara berjamaah, maka mereka berhak untuk diperangi. Ini dalam madhab Malikiyah, Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Hal itu dianalogikan dengan orang-orang yang ketika tiba waktu salat tidak ada satupun yang mengumandangkan adzan. Berarti kampung tersebut harus didakwahi dan harus diajak, dipahamkan kepada agama supaya mereka mengumandangkan adzan dan supaya mereka melaksanakan salat jamaah. Kemudian adapun salat jamaah bagi kaum wanita itu tidak sama dengan kaum laki-laki, karena baiknya salat bagi perempuan itu di rumahnya, bukan di dalam masjid. Ma'a kaunihi al-jawaz, ya walaupun kemudian bolehnya seseorang itu melaksanakan, atau seorang perempuan itu melaksanakan salat jamaah, tapi yang lebih utama bagi perempuan itu adalah salat di masjid, di rumah. Perempuan lebih utama salat di rumahnya masing-masing. Kalau laki-laki lebih utama di masjid-masjid kaum muslimin. Tetapi seorang suami tidak boleh melarang istrinya untuk pergi ke masjid. Nggak boleh melarang. Hak perempuan. Artinya tidak terlarang perempuan ke masjid dan dia boleh ke masjid. Namun kalau dikatakan mana yang lebih afdal, maka tentunya kita tahu bahwasanya laki-laki afdalnya itu di masjid dan perempuan afdalnya di rumah. Nah, hanya saja kalau untuk wanita-wanita yang mereka ingin ke masjid, mereka perhatikan beberapa hal ya. Mereka tidak berhias atau memakai wewangian, jangan, karena itu akan menjadi sebuah fitnah. Kemudian juga kalau boleh itu mereka hendaknya ketika keluar menuju masjid itu untuk melaksanakan salat jamaah dengan terlebih dahulu menyampaikan kepada suaminya. Suami nggak boleh melarang, tapi istri setidaknya izin dulu. Ya, istri izin dulu kepada suaminya. Nah, kemudian jemaah sekalian, jumlah yang sah dalam salat jamaah, adakah jumlah minimal untuk salat jamaah? Maka wallahu a'lam, menurut kesepakatan ahli fiqih bahwa jumlah paling sedikit yang menjadikan salat itu dikatakan berjamaah adalah 2 orang. Ada dua salat bareng, sawang jadi imam, sawang jadi makmum, maka itu sudah dinamakan dengan salat jamaah, ya, dikatakan sebagai salat jamaah. Kemudian kaum muslimin muslimat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang macam-macam salat yang boleh yang disyariatkan untuk jamaah. Salat-salat yang disyariatkan untuk berjamaah. Pertama, salat khauf. Salat khauf. Apa itu salat khauf? Salat khauf adalah salat yang dilakukan atau yang dikerjakan saat terjadi peperangan, ya.
saat terjadi peperangan. Nah, kemudian yang kedua, salat Jumu'ah. Salat Jumu'ah. Kemudian yang ketiga, salat janazah. Ini juga disyariatkan untuk dikerjakan secara berjamaah. Kemudian yang keempat, salat Id, hari raya. Kemudian yang kelima, salat gerhana, yang kemarin sudah kita jelaskan. Itu juga disunahkan untuk dikerjakan secara berjamaah. Kemudian yang keenam, salat istisqa. Salat istisqa. Yang ketujuh, tarawih. Salat tarawih. Dan yang kedelapan, sebagian ulama mengatakan salat sunnah sebagiannya juga boleh dilakukan dengan berjamaah sesekali. Salat duha atau salat malam, ya, itu boleh dilakukan berjamaah sesekali. Oh iya. Baik. Sekarang terkait dengan imam. Pertama, yang paling berhak menjadi imam. Yang paling berhak menjadi imam. Siapa yang paling berhak menjadi imam? Tayyib. Para ulama berselisih pendapat tentang siapa yang paling berhak menjadi imam. Pendapat pertama mengatakan yang paling baik bacaannya. Yang paling baik bacaannya. Kemudian yang kedua, pendapat yang kedua mengatakan yang paling faqih terhadap agama. Ya, yang paling faqih terhadap agama. Nah, mana yang lebih kuat di sini? Allah Ta'ala a'lam. Yang kuat adalah yang paling baik bacaan Qur'annya. Kalau ada orang yang misalkan bacaan Qur'annya bagus dengan orang yang faham dengan sunnah, misalkan, maka kedepankan orang yang bacaannya lebih bagus. Makanya saya sendiri di sini nggak berani imam kalau ada Ustaz Hudzaifah, karena beliau secara bacaan lebih fasih dari kita sendiri kan. Makanya beliau lebih berhak di sini. Walaupun beliau mengatakan saya nggak paham tentang agama, Al-Quran, karena salat terkait dengan bacaan Al-Quran imam. Makanya Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam bersabda, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Ya, orang yang paling berhak untuk menjadi imam itu adalah yang paling bagus bacaannya terhadap Al-Quran. Kemudian kata Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam, fa in kanu fil qira'ati sawa'an,
Kalau dalam bacaan ada dua orang yang sama, ya kan, misalkan Ustaz Hudzaifah ada dua, nih, yang seperti beliau ada dua di sini nih. Maka mana yang lebih afdal? Hafalannya sama, bacaannya sama, fasihnya juga sama nih. Maka mana yang lebih afdal dua orang ini? A'lamuhum bisunnah. Barulah nanti dikatakan mana yang paling paham dengan sunnah. Ya, mana yang paling paham dengan sunnah. Itu yang baru yang tingkatan yang kedua ya. Ketika ada yang sama-sama bacaannya bagus, kemudian yang mana yang lebih diutamakan, maka kita pilih mana yang paling paham dengan sunnah, mana yang lebih mengerti tentang agama, ya kan? Karena tidak semua orang yang tahu bacaan akan mengerti tentang agama. Ustaz, bacaannya sama, pengetahuan agamanya juga sama. Ini gimana? Fa in kanu fi sunnati sawa'an fa aqdamuhum hijrah. Kalau seandainya ada yang juga bacaannya sama-sama sama-sama mereka orang yang bertalaqi, ya, sama-sama orang-orang yang bertalaqi, misalkan talaqi bacaan Al-Quran, kemudian sama-sama belajar agama dan fasih dalam agama, tahu tentang pengetahuan agama, sama kedua orang ini, maka dilihat lagi fa'aqdamuhum hijratan, maka yang lebih dahulu hijrah dulu. Kan hijrah sekarang nggak ada nih, berarti orang yang paling dulu masuk Islam. Kalau dulu masuk Islam, kalau sama-sama keduanya sudah Islam, maka berarti yang tua, ya kan? Jadi 3 kriterianya, ya. Kalau seandainya ada beberapa orang, pilih yang paling fasih. Kalau kefasihannya sama, pilih yang paling ngerti agama. Kalau juga sama, paling yang dulu hijrah, karena hijrah nggak ada, paling paling dulu masuk Islam. Kalau semuanya sama-sama muslim, maka berarti dicari mana yang lebih tua. Berarti yang lebih tua dia lebih dulu kenal Islam, kan begitu. Jadi kaum muslimin muslimat rahimanillah wa iyyakum, makanya jangan heran, oh ustadz ini ustadz penceramah nak jadi imam, uang lainnya yang imam misalkan. Jangan aneh Pak, karena terkadang orang yang ceramah dia belum fasih dalam bacaan Al-Quran. Dan banyak, tidak semua orang-orang mereka belajar agama, mereka belajar Al-Quran. Atau ada juga orang ya, mereka sudah belajar Al-Quran, tapi Allah tidak karuniai dia sebagaimana apa yang dikaruniakan oleh Allah daripada lisan-lisan sebagian orang. Lampunya tidak bajau, tapi memang lisannya tidak bisa dibawa kemana gitu, tidak bisa dibawa kepada fasih dalam membaca Al-Quran. Ada yang tilu, ada yang tidak fasih, ada yang memang bacaannya itu tidak bisa dibenarkan dan sebagainya. Makanya saya selalu ingat perkataan dari guru kami dulu, Al-Quran itu hibah, Al-Quran itu hadiah. Artinya apa? Hadiah yang nggak bisa diminta-minta begitu saja. Itu hadiah, pemberian dari Allah. Ada orang lisannya itu enak banget, lembut banget, ya kan, bacaannya, walaupun mungkin dia belajarnya biasa-biasa saja, tapi Allah mudahkan. Ada orang yang sampai jelimet, guru-guru kemana, ke sana ke sini, bahkan ketika membaca berusaha untuk tatbiq tajwidnya, tapi kok nggak nyaman juga ya, kok nggak lembut-lembut juga, kan begitu ya. Jadi itu semuanya hadiah, mauhibah, pemberian dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang paling baik bacaannya adalah orang yang paling berhak menjadi imam, tapi dengan syarat ya dia mengetahui tentang hal-hal seputar salat. Ya artinya orang yang tahu bacaan Al-Quran setidaknya dia harus mempelajari bab-bab salat. Ketika seperti ini terjadi kesalahan bagaimana dan sebagainya, itu saja yang perlu dipahami, ya. Makanya di samping orang itu belajar tajwid, belajar tahsin, tilawah, belajar belajar tentang pembaharuan bacaan Al-Quran, dia juga harus belajar tentang kaifiyatus salah, bagaimana tentang salat itu sendiri. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian belum masuk kan? 1 menit lagi. Kemudian bagaimana hukumnya salat dipimpin oleh anak kecil, anak SD misalkan kelas 6, kelas 5, itu dia belum baligh dan sebagainya. Maka di sini 2 permasalahan dia sekalian. Permasalahan yang pertama, apakah sah
anak kecil itu menjadi imam? Apakah sah anak kecil itu menjadi imam? Wallahu taala a'lam bissawab. Di sini ada beberapa pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan hukumnya sah anak kecil menjadi imam. Nah, ya, baik itu salat wajib ataupun salat sunnah. Naam. Pendapat yang kedua mengatakan tidak sah anak kecil itu menjadi pemimpin salat, baik itu salat wajib ataupun salat sunnah. Wallahu taala alam. Ya. Yang lebih kuat dalam hal ini adalah sebagaimana pendapat dari Imam Syafi'i rahimahullah, bahwasanya beliau mengatakan anak kecil yang mumayyiz. Tahu mumayyiz? Mumayyiz itu tamyiz. Tamyiz itu bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Maka salatnya sah walaupun dia belum baligh. Anak kelas 5, kelas 6 yang belum baligh biasanya dia mumayyiz. Sudah mulai bisa membedakan, dia sudah dalam sinu tamyiz. Maka boleh itu dia menjadi pemimpin dalam salat. Baik itu salat wajib maupun salat sunnah. Tetapi kita juga harus jangan sembarangan. Tentang anak pandai baca Quran langsung disuruh untuk jadi imam. Tiba ada kesalahan begoknya, pening dan sebagainya. Maka kalau ada yang sudah balik tahu bacaan, utamakan dia. Jangan terlalu bermudah-mudahan dalam memberikan masalah imam salat kepada anak kecil. Wallahu a'lam bissawab. Hadza wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan kita adzan terlebih dahulu. Nah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, berarti kesimpulan tadi daripada perselisihan ulama terkait dengan hukumnya anak kecil menjadi imam, bisa kita simpulkan bahwa hukumnya adalah boleh dan sah salatnya, namun dengan syarat tidak ada lagi yang mampu untuk menjadi imam. Tapi manakala di sana ada orang yang baligh, fasih, atau mengerti tentang bacaan Al-Quran, maka tentu orang yang lebih diutamakan. Dan pesan kita, tidak bermudah-mudahan untuk menjadikan anak kecil itu sebagai imam di dalam salat. Mengapa? Karena salat itu bukan hanya terkait dalam masalah bacaan saja, tapi salat itu lebih kepada permasalahan-permasalahan yang banyak. Bagaimana tentang gerakannya, bagaimana ketumakninahannya, bagaimana tentang nantinya ketika terjadi hal-hal yang tidak dimengerti oleh anak tersebut. Tapi kita katakan, kalaupun seandainya ada nanti orang yang diimami oleh anak-anak, jangan kita katakan ini sesat dan sebagainya, karena secara hukum sah. Tapi kurang baik jika memaksakan diri untuk menjadikan anak-anak kecil sebagai imam. Karena alhamdulillah di zaman kita sekarang di mana-mana sudah ada pengajaran-pengajaran perbaikan bacaan Al-Quran untuk dewasa, bahkan untuk para remaja dan bapak-bapak. Sehingga saya rasa akan terbit para imam-imam yang luar biasa yang memiliki kadar bacaan-bacaan yang baik, tanpa kemudian kita memaksakan diri untuk mencari anak kecil sebagai imam. Maka ini kita kesampingkan. Dahulu kan orang yang mereka sudah dewasa dan akan mengerti terkait dengan masalah salat itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, ada pertanyaan, Pak? Kan di sini ada permasalahan terkaitan dengan masalah imam ya. Dan ini insyaallah akan kita jelaskan tentang atau kita jelaskan pada pertemuan berikutnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minimal lah, berapa minimal ya. Baik. Jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Pertanyaan pertama, apakah ada syarat yang lain yang harus dimiliki oleh imam selain daripada selain daripada bacaan? Nah, Nabi kita mengatakan, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Fa in kanu fil qira'ati sawa' fa'alamuhum bisunnah. Di samping di sana itu bacaannya fasih, yang kedua adalah orang yang mengerti tentang hukum-hukum agama. Orang yang mengerti tentang hukum-hukum agama, artinya walaupun dia fasih tapi dia fasik. Fasih bacaannya tapi dia fasik. Fasik artinya apa? Sering melanggar batasan-batasan agama, atau bahkan mungkin maaf dia selalu menggoda perempuan-perempuan, atau bahkan mungkin dia itu judi, atau bahkan dia melakukan keharaman-keharaman. Walaupun fasih bacaannya, ini orang nggak bisa nih. Ini fasik, ya kan? Ini fasik. Jadi saya katakan tadi bukan serta merta hanya memandang kepada Al-Qur'annya. Kriterianya iya, yang pertama adalah Al-Qur'annya. Tapi kriteria yang selanjutnya dia orang yang menjaga aturan agama Allah Subhanahu wa taala. Ada dukun fasih, Pak. Kemudian dukun disuruh jadi imam, wah ini gawat. Sedangkan dukun dia sudah dikatakan kufur dari Islam, kemudian dia menjadi imam, makmumnya gimana?
Saya pernah mengaji di suatu daerah, Pak. Ada yang nanya, Ustaz, di kampung kami ini ada masjid yang memang nyata-nyata yang menjadi imam itu di samping, maaf ya, dia ngerokok mungkin orang nggak begitu mandang besar ya. Kemudian Ustaz, dia juga maaf minum khamr. Kemudian suka main perempuan. Tambah yang lebih parah lagi Ustaz, dia itu dukun. Saya sampaikan, antum udah cross check atau belum? Atau itu sekedar hal yang antum dengar dari orang, saya bilang. Karena kalau baru dengar dari orang, jangan hukumi itu. Tapi kalau antum memang tahu itu nyata dan antum tahu bahwa dia seperti itu, maka sampaikan kepada masyarakat, jangan ditunjuk jadi imam. Atau sampaikan ketua pengurusnya tentang itu dengan cara yang baik. Karena itu berpengaruh kepada makmumnya. Kalau imamnya kayak gitu, dukun jadi imam, minum khamr jadi imam, terus gimana makmumnya? Bahaya. Jadi jangan serta-merta, oh ini tahsin nih, oh ini pandai dengan tajwid nih, tapi hal yang lainnya tidak dipentingkan, tidak diperhatikan, akhlaknya dikit-dikit carut marut, di mana-mana dia ngomong hewan dan sebagainya, nggak juga pantas untuk jadi imam. Maka kriteria yang selanjutnya di samping bacaan tadi, pemahaman kepada agama dan penerapan agama itu sendiri. Kemudian yang kedua, batas minimal untuk salat Jumat, ya, batas minimal untuk salat Jumat, ya, seperti tadi yang udah disampaikan di awal ya. Mohon maaf kalau nggak hadir gitu. Memang dulu pernah dibahas itu Bang, masalah salat Jumat, ya, mungkin waktu itu abang berhalangan ya. Dikatakan bahwa terkait dengan salat Jumat batas minimalnya khilaf para ulama. Ada yang mengatakan 40, nah ya kan. Namun yang rajih dalam madhab Syafi'i, dalam madhab yang kita pelajari kemarin, bahwa tidak ada batas minimal sebagaimana salat jamaah. Tapi saya rasa sih nggak ada kemudian 2 orang berani melaksanakan salat jamaah ya. Lucu ya, lucu. Ya, setidaknya di situ ada imam, ada khatib, ada muadzin dan ada makmum. Ya. Makanya sebagai ulama ada yang berpendapat bahwasanya ada lebih dari 4 orang sudah boleh didirikan salat Jumat. Ya, sudah boleh. Tetapi tentunya sekedar boleh pun belum menunjukkan itu keutamaan. Maka tentunya jika masjid itu bisa mengundang lebih banyak orang, maka aja. Dan tentunya jemaah sekalian, kalau seandainya salat jamaah semakin banyak jamaahnya nilainya semakin besar, salat Jumat juga demikian. Semakin banyak makmum dalam salat Jumat itu pun nilainya juga bisa semakin besar. Tapi untuk kadar minimalnya di sini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama, dan kita menghargai pendapat yang ini, menghargai pendapat yang lain yang tidak sepaham atau yang tidak senada dengan apa yang kita yakin dari pendapat. Namun Allahu a'lam bishawab, pendapat yang kami yakini ya, lebih benar adalah selagi sudah ada komponen-komponen tadi, yang jadi imam ada, yang jadi makmumnya ada, yang jadi khatibnya ada, muadzinnya ada, ditambah dengan beberapa makmum, ya mungkin 10 itu sudah bisa, maka insyaallah itu sudah tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ada yang lain? Cukup. Ada dok. Dan baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat, dan insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Hadza wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.